cuma bisa sampai di sini ya. Hei sobat, hargai aku dong. Lepasin dia saja, bisa? Kamu siapa? Riko, habisi sekalian. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan persulit dia. Sudah diuji tanduk, masih banyak ikut campur. Hargai aku. Masih kalah juga. Guru memang hebat. Arman, kamu sudah ikut guru latihan di gunung selama 20 tahun. Nggak ada yang bisa kuajari lagi. Kalau kamu nggak ada urusan lain, bereskan barangmu. Turun gunung saja. Hah? Bukan. Dasar tua bangka. Bukannya kamu minta aku rawat hari tuamu? Kenapa malah... Sudah. Hentikan. Kamu rawat masa tuaku apa? Coba lihat, seisi gunung sudah habis dimakan kamu. Lihat pantai di sana. Masih ada ikan nggak? Selanjutnya aku nanti yang kau makan. Ini... Aku nggak peduli. Aku nggak mau turun gunung. Kau... Ambil ini. Apa itu? Ambil. Ini apa? Aku dan Johan Livan di kota Maja itu kawan lama. Dulu aku sudah jodohi kamu sama putri sulung keluarga Livan. Hari ini sudah waktunya. Bawa giok ini, turun gunung dan menikahlah. Hah? Guru, aku nggak mau menikah. Aku tiap hari bareng guru. Lumayan baik kok. Jangan suruh aku turun gunung. Bukannya kamu ingin tahu identitas dirimu? Tanyakan ke Johan. Dia bisa kasih tahu kamu. Sebelum itu, kamu harus jalani pertunangan itu. Setelah turun gunung... Guru, mulutmu... Kalau gitu, aku pergi dulu, Guru. Guru, sebenarnya... Pergi sana, pergi! Dasar keparat. Enggak tahu batas pukulannya. Kalau jalan kaki ke kota Maja, mungkin baru sampai tengah malam. Hah? Penyelamat datang. Hei! Numpang mobil! Hei! Siang bolong ngebut begitu. Mau terbang apa? Aduh. Dasar gila! Ngebut amat! Kamu... Tampaknya kalian belum tahu kehebatanku. Terbang! Orang-orang itu mau ngapain? Hari ini kakek mau bikin wasiat. Kak Nisa mungkin sudah nggak sabar. Kakekmu memang paling sayang sama dia. Dia perlu banget sekejam ini. Hei, kamu gila ya? Berdiri di tengah jalan mau mati apa? Aku cuma mau numpang mobil. Kamu perlu ngebut begitu apa? Aku bukan yang nggak mau bayar.
Sial. Aku putri kedua keluarga Livan di kota Maja, Nara Livan. Sekarang ada yang mau membunuh aku. Kalau kamu nggak mau kena masalah, cepat pergi. Aduh, langsung ketemu. Calon adik ipar ini cantik juga. Kalau gitu, kakaknya pasti nggak kalah jauh. Mereka sudah mengejar. Kalau kamu nggak mau mati, cepat pergi dari sini. Kamu? Ngapain bengong? Bukannya ada yang kejar mau bunuh? Cepat injak gas. Hei, kamu siapa sih? Kamu mau apa? Oh, namaku Arman. Cuma petani di Gunung Timau. Aku cuma pengen numpang mobil ke kota Maja. Aku beneran nggak bercanda. Beneran ada yang kejar mau bunuh aku. Masih sempat kamu turun sekarang. Nggak ada habisnya ya. Hei, mau apa kalian? Serang! Iya! Iya! Mending kamu tunggu di mobil. Di sini nggak ada urusanmu. Mending suruh dia balik. Dia bukan lawan orang-orang ini. Sylvia itu juara bela diri di kota Maja. Lihat kan? Lihat tuh, apa aku bilang? Dia... Kamu nggak apa-apa? Aku nggak bisa lawan mereka. Cepat, cepat lari. Sylvia! Nisa bayar kalian berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Kamu ajari aku bekerja, Riko! Sialan! Cuma bisa sampai di sini ya. Hei sobat! Hargai aku dong. Lepasin dia saja, bisa? Kamu siapa? Riko! Habisi sekalian! Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan persulit dia. Sudah diuji tanduk. Masih banyak yang kecampur. Hargai aku. Ayo hajar dia! Iya! Katakan, siapa yang utus kamu? Lumayan profesional juga. Merepotkan banget. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sudah sadar? Mana Sylvia? Bukannya di sebelahmu? Sylvia, sadarlah. Sadarlah. Kamu baik-baik saja. Kamu yang nolongin kami. Oh, iya. Gak kusangka, tampang biasa saja. Tapi jago bertarung juga. Makasih ya. Satu keluarga. Gak usah sungkan begitu. Satu keluarga apa? Putra pertama keluarga Livan di kota Maja itu tunanganku. Secara logika, kamu harus panggil aku kakak ipar. Oh iya, arah rumahmu lewat mana?
Nara, dia bilang dia kakak iparmu. Lalu kamu beneran bawa dia pulang? Tadi kalau bukan dia yang bantuin kita semua nggak bisa pulang. Percaya dia sekali lagi. Tapi Wah, besar banget. kamu nggak merasa dia kayak pengemis? Memang sedikit sih. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak ada apa-apa. Mana kakakmu? Saranku, kamu lupakan saja deh. Nisa itu lagi dekat sama putra keluarga Wisnu di Kota Maja. Kamu memang jago bertarung, tapi dibanding putra keluarga kaya, masih kalah jauh. Ada hal begini. Yang dia bilang tadi beneran. Nanti kamu bakal tahu waktu ketemu. Ayo masuk. Ya, gantung di sana. Ayo, di tengah sana juga gantung satu. Cepatlah. Kamu cepat lapnya. Sebelah sini nanti. Ayah, Nara, ayah. Bukannya hari ini kakek panggil semua orang pulang buat tulis wasiat? Ini lagi ngapain? jangan ditanya deh. Barusan kakekmu tiba-tiba bilang, hari ini ada tamu penting mau datang. Makanya, suruh orang dekorasi rumah. Nara? Kamu kok baru pulang? Kakek, maaf. Tadi ada urusan di jalan jadi tertunda. Dari semalam kakek sudah kasih tahu. Hal sepenting ini kamu masih berani terlambat? Kamu nggak anggap kakek ya? Ini tunanganku itu. Nggak secantik adik ipar deh. Kakak benar. Kalau bukan karena seseorang mau bunuh aku nggak mungkin terlambat. Benar begitu kan, kakak? Apa maksudmu? Hari ini di jalan gak terlalu damai. Tapi untung ada dia nolongin kami. Baru aku dan Sylvia bisa selamat. Ternyata si kampungan ini yang rusak rencanaku. Nara, aku bukan mau ngatain kamu. Kok kamu sembarangan bawa orang ke rumah? Oh, jangan-jangan tadi kamu keluyuran sama si pengemis busuk ini sampai kelupaan waktu. Sudah, yang penting semua sudah datang. Tamu kehormatan sebentar lagi sampai. Kita masuk ke dalam dulu. Tunggu. Hmm. Halo, Anda kakek Johan kan? Kamu siapa? Arman Janto dari Gunung Timau, murid Gio Janto. Guruku suruh aku datang menikahi putri pertama keluarga Livan. Oh ya, ini Gio akan dikasih guruku. Aku adalah Johan. Beri salam untuk Tuan Arman. Aku nggak pantas. Berdirilah. Kok orang keluarga Wisnu belum sampai? Nisa, kamu yakin Tuan Winson bakal datang melamar hari ini? Ngapain buru-buru, Ayah? Lagian Tuan Winson sudah lamar aku. Maharnya juga sudah diantar. Dia datang melamar ini. Itu cuma formalitas saja. Tunggu kakek bagi warisan. Baru umumkan kabar bahagia ini juga nggak telat. Cepat-cepat. Sini. Duduk di dalam. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Ya? Sana. Geser duduk. Silakan. Silakan duduk. Silakan duduklah. Makasih ya. Ayah benar-benar linglung. Hari ini mau bahas urusan penting. Orang sembarangan ini juga dibawa masuk numpang makan. Kakek, bukannya hari ini mau bagi warisan? Cepatlah bagi, nanti aku masih ada urusan. Oh, kakek harus bagikan grup Livan buat aku ya. Kasih kamu semua. Kasih kamu semua. Selain itu, hari ini kakek juga mau tetapkan urusan pernikahanmu. Hah? Nisa, dia ini tunanganmu yang kakek carikan. Hari ini, kalian cepat pergi daftar pernikahan. Apa? Kakek? Kok kakek malah carikan aku tunangan kayak gini? Kenapa? Ada masalah apa? Anak muda,
kamu orang mana? Keluargamu kerja di bidang apa? Oh, namaku Arman. Orang dari Gunung Timau. Sejak kecil aku ikut guruku bercocok tanam di gunung. Aku nggak ada keluarga lain. Cocok tanam. Bahkan yatim piatu. Tuan Johan paling sayang Nona Nisa. Kok malah suruh dia nikah sama orang begini? Kakek, aku nggak setuju. Nisa, jangan macam-macam. Kamu bisa nikah sama Arman. Itu keberuntungan kamu. Keberuntungan apa? Dia cuma petani busuk. Kakek sakit sampai linglung ya? Kok suruh aku nikah sama orang kayak gini? Kamu, Kakek, ya sudah. Kalau dia nggak mau, kebetulan aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Kamu malah banyak mau? Lihat nggak? Ini cincin lamaran dari pacarku. Dasar miskin, bertani seumur hidup juga nggak mampu beli. pacar apa? Lamaran apa? Kakek, aku sudah setujui lamaran Tuan Winson. Tunggu aku jadi nyonya keluarga Winson. Aku pasti bakal bantu keluarga Livan. Nantinya bisnis keluarga Livan pasti bisa makin maju. Kamu bodoh ya? Cepat kamu kembalikan barang-barangnya ke keluarga Wisnu. Ayah, Tuan Winston sudah kirim maharnya. Totalnya 200 miliar. Belum lagi investasi 2 triliun. Dari sisi manapun lebih baik dari dia. Dasar bodoh. Siapa keluarga Wisnu itu? Mana bisa dibandingkan sama Arman? Aku nggak mau menikah. Terserah siapa yang mau menikah. Kamu... Ayah jangan emosi ayah. Sejak kecil, apa yang Nisa mau selalu kakek turutin. Kali ini, kok kakek ngotot banget? Jangan-jangan yang kakek sayang bukan Nisa, melainkan tunangannya Arman. Kalau benar begitu, mungkin aku bisa bertaruh. Kakek, kalau Kak Nisa nggak mau menikah, biar aku yang menikah. Memang adik ipar yang berselera bagus. Sembarangan. Kamu ikut-ikutan apa? Kalau Nisa beneran nikah ke keluarga Wisnu, nantinya perusahaan bakal jatuh ke tangan dia. Kita sekeluarga, nggak ada jalan keluar. Ayah, aku nggak sembarangan. Percaya sama aku. Nikah sama Arman jadi satu-satunya kesempatan kita. Hai, Yuda jangan emosi. Anak ini juga lagi jagain wibawa kakeknya. Nara nikah sama Arman. Janji pernikahan terlaksana. Nisa nikah sama Tuan Vincent. Keluarga kita bisa naik lebih tinggi. Dua-duanya dapat. 2 keuntungan sekaligus. Hal yang baik. Benar-benar. Ini ucapan Jody masuk akal. Iya kan? Arman, kamu gak usah bingung. Dari 2 gadis ini, mana yang kamu pilih? Kakek bakal pertaruhkan nyawa tua ini buat laksanakan pernikahan ini. Kakek, ucapanku tetap sama. Aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Nggak tahu malu. Diam! Dulu kakek terlalu manjain kamu. Dikasih kesempatan kamu malah tolak. Kedepannya, kamu pasti menyesal. Nara, anak baik. Hari ini, kalian pergi daftar menikah. Gak kusangka, aku belum pernah pacaran sekalipun. Tapi tiba-tiba harus menikah sama orang yang baru ku kenal belum setengah hari. Villa di Teluk Naga itu, kakek alihkan buat kalian. Anggap jadi rumah pengantin. Kakek, bukannya kakek janji villa itu mau dikasih ke aku. Kok malah kasih ke pemungut barang buanganku dan si pengemis ini? Villa itu memang rumah pengantin yang aku siapkan buat Arman. Kakek, Teluk Naga itu tempat apa? Yang tinggal di sana toko penting di Kota Maja. Kalau aku tinggal di sana, dengan kemampuanku bisa tarik relasi banyak buat keluarga Livan. Kasih ke dia yang bisu ini. Selain pungut barang buanganku, dia bisa apa lagi? Bukannya sia-sia. Kakek sudah putuskan, jangan dibahas lagi. Aduh, kakek. Kakek benar-benar linglung. Soal pembagian warisan, tunggu Arman dan Nara resmi menikah, maka kakek akan buatkan ulang wasiat kakek. Ayah, cepat pelayan. Bawa ayahku pergi istirahat. Arman, Iya. tempat ini adalah rumahmu. Jangan sungkan ya. Kakek istirahat sebentar dulu. Kamu duduklah. Pelan-pelan. Kakek, Arman, kesehatan kakek kurang baik, butuh istirahat. Kalau butuh apa-apa bisa bilang aku. Sudahlah. Soal asal-usulku, tunggu ada kesempatan saja baru tanya.
Nara, jangan sombong dulu. Kamu kira dengan dapetin villa jelek itu kamu bisa balikan keadaan? Mimpi. Kakek cuma linglung sesaat. Kasian banget. Kamu malah pungut barang buanganku. Kamu juga. Pecundang dan orang kampungan kayak kamu, kalian memang serasi. Tunggu aku menikah ke keluarga Wisnu dan jadi nyonya muda di sana. Kalian bahkan gak pantas bawain sepatuku. Nisa, jangan keterlaluan. Aku sudah lama sabar sama kamu. Sabar? Hari ini kamu lagi beruntung. Tenang saja. Gak usah sabar terlalu lama. Kalian bersaudari? Kok musuhan segitunya? Dulu kamu pernah rebut cowoknya. Jangan asal bicara. Sejak kecil Nisa selalu menindas Nara, yang hari ini belum seberapa dibanding biasanya. Kamu nggak Cukup. tahu? Malam ini, kamu tinggal di rumahku. Oke. Ayo pergi. Tunggu. Kenapa? Boleh bungkus? Aku lapar. Gak sangka si Nara kelihatan dingin, tapi dalam hatinya begitu feminin. Jangan bergerak. Ada apa? Lepas sepatumu. Ah. Kamu ngapain? Ini sandalku. Lalu mana punyaku? Sementara belum kusiapin. Oh. Jadi aku nyeker. Kalau gitu, kamu pakai punya aku dulu. Besar banget. Jangan gerak. Ada apa lagi? Kamu mandi dulu. Sudah sibuk seharian di luar. Oke. Kamu ngapain? Mana tempat mandinya? Makasih banyak. Kamu ngapain? Nggak ketemu. Di sana atau di sana? Di mana? Di lantai 2. Makasih banyak. Wajahmu merah begitu. Jangan-jangan mau liatin aku mandi. Siapa yang mau liatin kamu mandi? Baru turun dari gunung, tapi kepedean begitu. Dik, aku tahu kamu naksir sama aku. Tapi nggak usah segitunya. Ngaco kamu. Bantu aku angkat telepon. Bilang saja aku nggak ada. Nara, akhirnya kamu angkat teleponku. Malam ini ada pesta dansa. Aku pengen ajak kamu bareng. Istriku sudah istirahat. Kamu siapa? Kok ponsel Nara bisa sama kamu? Sobat, aku bahkan sudah siap mandi. Dekati cewek lain saja. Kok kamu tahu dia lagi dekati aku? Kamu secantik ini, ada beberapa yang seleranya bagus dekati kamu. Nggak aneh lah. Mulut manis. Aku mau mandi dulu, keluar.
Arman, kamu lagi ngapain? Barang di toilet masih mau nggak? Itu bajunya sudah kupakai 3 tahun. Bantu aku buang. Aku? Hmm. Kamu buang sendiri. Kamu sudah jadi tunanganku. Kenapa kalau bantu buang celana dalamku? Kamu ini bisa jaga batasan nggak? Hah? Tapi hari ini kamu bilang mau nikah sama aku. Iya kan? Aku belum siap. Sebenarnya aku tahu, kamu nikah sama aku cuma mau manfaatin aku biar dihargai kakekmu, supaya perusahaan kalian bisa bangkit lagi. Benar kan? Benar. Kamu selesaikan janji pernikahan, aku dapat dihargai kakek. Sama-sama untung. Bukannya ini cukup adil? Kamu lumayan jujur juga. Jadi reaksimu barusan juga bagian dari manfaatin aku. Terserah kamu mau mikir apa. Kalau kamu butuh, aku bisa laksanakan kewajiban seorang istri. Gak perlu. Aku lihat kamu itu orang pintar. Kedepannya kita cukup jadi suami istri sebatas status. Gak saling ikut campur. Kamu jalan hidupmu, aku jalan hidupku. Jelas sama jelas, enak buat semuanya. Dia kayaknya nggak kayak yang kukira. Ngapain kamu bangunin aku pagi-pagi begini? Bawa kamu pergi beli pakaian. Beli pakaian? Kamu ngapain? Ada, Bo. Hmm. Masih kalah juga. Guru memang hebat. Arman, kamu sudah ikut guru latihan di gunung selama 20 tahun. Nggak ada yang bisa kuajari lagi. Oh. Kalau kamu nggak ada urusan lain, bereskan barangmu. Turun gunung saja. Hah? Bukan. Dasar tua bangka. Bukannya kamu minta aku rawat hari tuamu. Kenapa malah... Sudah. Hentikan. Kamu rawat masa tuaku apa? Coba lihat, seisi gunung sudah habis dimakan kamu. Lihat pantai di sana. Masih ada ikan nggak? Selanjutnya aku nanti yang kau makan. Ini... Aku nggak peduli. Aku nggak mau turun gunung. Kau... Ambil ini. Apa itu? Ambil. Ini apa? Aku dan Johan Livan di kota Maja itu kawan lama. Dulu aku sudah jodohi kamu sama putri sulung keluarga Livan. Hari ini sudah waktunya. Bawa giok ini, turun gunung dan menikahlah. Hah? Guru, aku nggak mau menikah. Aku tiap hari bareng guru. Lumayan baik kok. Jangan suruh aku turun gunung.
Bukannya kamu ingin tahu identitas dirimu? Tanyakan ke Johan. Dia bisa kasih tahu kamu. Sebelum itu, kamu harus jalani pertunangan itu. Setelah turunku... Guru, mulutmu... Kalau gitu, aku pergi dulu, Guru. Guru, sebenarnya... Pergi sana, pergi! Dasar keparat. Enggak tahu batas pukulannya. Kalau jalan kaki ke Kota Maja, mungkin baru sampai tengah malam. Hah? Penyelamat datang. Hei! Numpang mobil! Hei! Siang bolong ngebut begitu. Mau terbang apa? Aduh. Dasar gila! Ngebut amat! Kamu... Tampaknya kalian belum tahu kehebatanku. Terbang! Orang-orang itu mau ngapain? Hari ini kakek mau bikin wasiat. Kak Nisa mungkin sudah nggak sabar. Kakekmu memang paling sayang sama dia. Dia perlu banget sekejam ini. Hei, kamu gila ya? Berdiri di tengah jalan mau mati apa? Aku cuma mau numpang mobil. Kamu perlu ngebut begitu apa? Aku bukan yang nggak mau bayar. Ah, sial. Aku putri kedua keluarga Livan di Kota Maja. Nara Livan, sekarang ada yang mau membunuh aku. Kalau kamu nggak mau kena masalah, cepat pergi. Aduh, langsung ketemu. Calon adik ipar ini cantik juga. Kalau gitu, kakaknya pasti nggak kalah jauh. Mereka sudah mengejar. Kalau kamu nggak mau mati, cepat pergi dari sini. Kamu? Ngapain bengong? Bukannya ada yang kejar mau bunuh? Cepat injak gas. Hei, kamu siapa sih? Kamu mau apa? Namaku Arman, cuma petani di Gunung Timau. Aku cuma pengen numpang mobil ke Kota Maja. Aku beneran nggak bercanda. Beneran ada yang kejar mau bunuh aku. Masih sempat kamu turun sekarang. Nggak ada habisnya ya. Hei, mau apa kalian? Hah? Serang! Iya! Mending kamu tunggu di mobil. Di sini nggak ada urusanmu. Mending suruh dia balik. Dia bukan lawan orang-orang ini. Sylvia itu juara bela diri di Kota Maja. Lihat kan? Lihat tuh, apa aku bilang? Dia... Kamu nggak apa-apa? Aku nggak bisa lawan mereka. Cepat lari. Sylvia! Nisa bayar kalian berapa? Aku kasih 2
kali lipat. Kamu ajari aku bekerja, Riko! Sialan. Cuma bisa sampai di sini ya. Hei sobat, hargai aku dong. Lepasin dia saja, bisa? Kamu siapa? Riko, habisi sekalian. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan persulit dia. Sudah di ujung tanduk, masih banyak ikut campur. Hargai aku. Ayo hajar dia! Hiya! Katakan, siapa yang utus kamu? Lumayan profesional juga. Merepotkan banget. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sudah sadar? Mana Sylvia? Bukannya di sebelahmu? Sylvia, sadarlah. Sadarlah. Kamu baik-baik saja. Kamu yang nolongin kami. Oh, iya. Gak kusangka, tampang biasa saja. Tapi jago bertarung juga. Makasih ya. Satu keluarga. Gak usah sungkan begitu. Satu keluarga apa? Putra pertama keluarga Livan di Kota Maja itu tunanganku. Secara logika, kamu harus panggil aku kakak ipar. Oh iya, arah rumahmu lewat mana? Nara, dia bilang dia kakak iparmu. Lalu kamu beneran bawa dia pulang? Tadi kalau bukan dia yang bantuin kita semua nggak bisa pulang. Percaya dia sekali lagi. Tapi Wah, besar banget. kamu nggak merasa dia kayak pengemis? Memang sedikit sih. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak ada apa-apa. Mana kakakmu? Saranku, kamu lupakan saja deh. Nisa itu lagi dekat sama putra keluarga Wisnu di Kota Maja. Kamu memang jago bertarung, tapi dibanding putra keluarga kaya, masih kalah jauh. Ada hal begini. Yang dia bilang tadi beneran. Nanti kamu bakal tahu waktu ketemu. Ayo masuk. Ya, gantung di sana. Ayo, di tengah sana juga gantung satu. Cepatlah. Kamu cepat lapnya. Sebelah sini nanti. Ayah, Nara, ayah. Bukannya hari ini kakek panggil semua orang pulang buat tulis wasiat. Ini lagi ngapain? jangan ditanya deh. Barusan kakekmu tiba-tiba bilang, hari ini ada tamu penting mau datang. Makanya, suruh orang dekorasi rumah. Nara? Kamu kok baru pulang? Kakek, maaf. Tadi ada urusan di jalan jadi tertunda. Dari semalam kakek sudah kasih tahu. Hal sepenting ini kamu masih berani terlambat? Kamu nggak anggap kakek ya? Ini tunanganku itu. Nggak secantik adik ipar deh. Kakak benar. Kalau bukan karena seseorang mau bunuh aku nggak mungkin terlambat. Benar begitu kan, kakak? Apa maksudmu? Hari ini di jalan gak terlalu damai. Tapi untung ada dia nolongin kami. Baru aku dan Sylvia bisa selamat.
Ternyata si kampungan ini yang rusak rencanaku. Nara, aku bukan mau ngatain kamu. Kok kamu sembarangan bawa orang ke rumah? Oh, jangan-jangan tadi kamu keluyuran sama si pengemis busuk ini sampai kelupaan waktu. Sudah, yang penting semua sudah datang. Tamu kehormatan sebentar lagi sampai. Kita masuk ke dalam dulu. Tunggu. Halo, Anda kakek Johan kan? Kamu siapa? Arman Janto dari Gunung Timau, murid Gio Janto. Guruku suruh aku datang menikahi putri pertama keluarga Livan. Oh ya, ini Gio yang dikasih guruku. Aku adalah Johan. Beri salam untuk Tuan Arman. Aku nggak pantas. Berdirilah. Kok orang keluarga Wisnu belum sampai? Nisa, kamu yakin Tuan Winston bakal datang melamar hari ini? Ngapain buru-buru, Ayah? Lagian Tuan Winston sudah lamar aku. Maharnya juga sudah diantar. Dia datang melamar ini. Itu cuma formalitas saja. Tunggu kakek bagi warisan, baru umumkan kabar bahagia ini juga nggak telat. Cepat-cepat, sini. Duduk di dalam. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Ya? Sana. Geser duduk. Silakan. Silakan duduk. Silakan duduklah. Makasih ya. Ayah benar-benar linglung. Hari ini mau bahas urusan penting. Orang sembarangan ini juga dibawa masuk numpang makan. Kakek, bukannya hari ini mau bagi warisan? Cepatlah bagi, nanti aku masih ada urusan. Oh, kakek harus bagikan grup Livan buat aku ya. Kasih kamu semua. Kasih kamu semua. Selain itu, hari ini kakek juga mau tetapkan urusan pernikahanmu. Hah? Nisa, dia ini tunanganmu yang kakek carikan. Hari ini, kalian cepat pergi daftar pernikahan. Apa? Kakek? Kok kakek malah carikan aku tunangan kayak gini? Kenapa? Ada masalah apa? Anak muda, kamu orang mana? Keluargamu kerja di bidang apa? Oh, namaku Arman. Orang dari Gunung Timau. Sejak kecil aku ikut guruku bercocok tanam di gunung. Aku nggak ada keluarga lain. Cocok tanam, bahkan yatim piatu. Tuan Johan paling sayang Nona Nisa. Kok malah suruh dia nikah sama orang begini? Kakek, aku nggak setuju. Nisa, jangan macam-macam. Kamu bisa nikah sama Arman. Itu keberuntungan kamu. Keberuntungan apa? Dia cuma petani busuk. Kakek sakit sampai linglung ya? Kok suruh aku nikah sama orang kayak gini? Kamu... Kakek, ya sudah. Kalau dia nggak mau, kebetulan aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Kamu malah banyak mau? Lihat nggak? Ini cincin lamaran dari pacarku. Dasar miskin, bertani seumur hidup juga nggak mampu beli. Pacar apa? Lamaran apa? Kakek, aku sudah setujui lamaran Tuan Winston. Tunggu aku jadi nyonya keluarga Winston. Aku pasti bakal bantu keluarga Livan. Nantinya bisnis keluarga Livan pasti bisa makin maju. Kamu bodoh ya? Cepat kamu kembalikan barang-barangnya ke keluarga Wisnu. Ayah, Tuan Winston sudah kirim maharnya. Totalnya 200 miliar. Belum lagi investasi 2 triliun. Dari sisi manapun lebih baik dari dia. Dasar bodoh. Sampah keluarga Wisnu itu mana bisa dibandingkan sama Arman? Aku nggak mau menikah. Terserah siapa yang mau menikah. Kamu... Ayah jangan emosi ayah. Sejak kecil, apa yang Nisa mau selalu kakek turutin. Kali ini, kok kakek ngotot banget? Jangan-jangan yang kakek sayang bukan Nisa, melainkan tunangannya Arman. Kalau benar begitu, mungkin aku bisa bertaruh. Kakek, kalau Kak Nisa nggak mau menikah, biar aku yang menikah. Memang adik ipar yang berselera bagus.
Sembarangan. Kamu ikut-ikutan apa? Kalau Nisa beneran nikah ke keluarga Wisnu, nantinya perusahaan bakal jatuh ke tangan dia. Kita sekeluarga nggak ada jalan keluar. Ayah, aku nggak sembarangan. Percaya sama aku. Nikah sama Arman jadi satu-satunya kesempatan kita. Hai, Yuda jangan emosi. Anak ini juga lagi jagain wibawa kakeknya. Nara nikah sama Arman. Janji pernikahan terlaksana. Nisa nikah sama Tuan Vincent. Keluarga kita bisa naik lebih tinggi. Dua-duanya dapat. Dua keuntungan sekaligus. Hal yang baik. Hah? Benar-benar. Ini ucapan Jody masuk akal. Iya kan? Arman, kamu gak usah bingung. Dari dua gadis ini, mana yang kamu pilih? Kakek bakal pertaruhkan nyawa tua ini buat laksanakan pernikahan ini. Kakek, ucapanku tetap sama. Aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Nggak tahu malu. Diam! Dulu kakek terlalu manjain kamu. Dikasih kesempatan kamu malah tolak. Kedepannya, kamu pasti menyesal. Nara, anak baik. Hari ini, kalian pergi daftar menikah. Nggak kusangka. Aku belum pernah pacaran sekalipun. Tapi tiba-tiba harus menikah sama orang yang baru ku kenal belum setengah hari. Villa di Teluk Naga itu, kakek alihkan buat kalian. Anggap jadi rumah pengantin. Kakek, bukannya kakek janji villa itu mau dikasih ke aku. Kok malah kasih ke pemungut barang buanganku dan si pengemis ini? Villa itu memang rumah pengantin yang aku siapkan buat Arman. Kakek, Teluk Naga itu tempat apa? Yang tinggal di sana toko penting di Kota Maja. Kalau aku tinggal di sana, dengan kemampuanku bisa tarik relasi banyak buat keluarga Livan. Kasih ke dia yang bisu ini. Selain pungut barang buanganku, dia bisa apa lagi? Bukannya sia-sia. Kakek sudah putuskan. Jangan dibahas lagi. Aduh, kakek. Kakek benar-benar linglung. Soal pembagian warisan, tunggu Arman dan Nara resmi menikah, maka kakek akan buatkan ulang wasiat kakek. Ayah, cepat pelayan. Bawa ayahku pergi istirahat. Arman, Iya. tempat ini adalah rumahmu. Jangan sungkan ya. Kakek istirahat sebentar dulu. Kamu duduklah. Pelan-pelan. Kakek, Arman, kesehatan kakek kurang baik. Butuh istirahat. Kalau butuh apa-apa bisa bilang aku. aku... Sudahlah, soal asal-usulku, tunggu ada kesempatan saja baru tanya. Nara, jangan sombong dulu. Kamu kira dengan dapetin villa jelek itu kamu bisa balikan keadaan? Mimpi. Kakek cuma linglung sesaat. Kasian banget. Kamu malah pungut barang buanganku. Kamu juga. Pecundang dan orang kampungan kayak kamu, kalian memang serasi. Tunggu aku menikah ke keluarga Wisnu dan jadi nyonya muda di sana. Kalian bahkan gak pantas bawain sepatuku. Nisa, jangan keterlaluan. Aku sudah lama sabar sama kamu. Sabar. Hari ini kamu lagi beruntung. Tenang saja. Gak usah sabar terlalu lama. Kalian bersaudari? Kok musuhan segitunya? Dulu kamu pernah rebut cowoknya. Jangan asal bicara. Sejak kecil Nisa selalu menindas Nara, yang hari ini belum seberapa dibanding biasanya. Kamu nggak Cukup. tahu? Malam ini, kamu tinggal di rumahku. Oke. Ayo pergi. Tunggu. Kenapa? Boleh bungkus? Aku lapar. Gak sangka si Nara kelihatan dingin, tapi dalam hatinya begitu feminin. Jangan bergerak. Ada apa? Lepas sepatumu. Ah. Kamu ngapain? Ini sandalku. Lalu mana punyaku? Sementara belum kusiapin. Oh. Jadi aku nyeker. Kalau gitu, kamu pakai punya aku dulu. Besar banget. Jangan gerak. Ada apa lagi? Kamu mandi dulu. Sudah sibuk seharian di luar.
Oke, Kamu ngapain? mana tempat mandinya? Makasih banyak. Kamu ngapain? Nggak ketemu. Di sana atau di sana? Hmm. Di mana? Hmm? Hah? Di lantai 2. Makasih banyak. Wajahmu merah begitu. Jangan-jangan mau liatin aku mandi. Siapa yang mau liatin kamu mandi? Baru turun dari gunung, tapi kepedean begitu. Dik, aku tahu kamu naksir sama aku. Tapi nggak usah segitunya. Ngaco kamu. Bantu aku angkat telepon. Bilang saja aku nggak ada. Nara, akhirnya kamu angkat teleponku. Malam ini ada pesta dansa. Aku pengen ajak kamu bareng. Istriku sudah istirahat. Kamu siapa? Kok ponsel Nara bisa sama kamu? Sobat, aku bahkan sudah siap mandi. Dekati cewek lain saja. Kok kamu tahu dia lagi dekati aku? Kamu secantik ini, ada beberapa yang seleranya bagus dekati kamu. Nggak aneh lah. Mulut manis. Aku mau mandi dulu, keluar. Arman, kamu lagi ngapain? Barang di toilet masih mau nggak? Itu bajunya sudah kupakai 3 tahun. Bantu aku buang. Aku? Hmm. Kamu buang sendiri. Kamu sudah jadi tunanganku. Kenapa kalau bantu buang celana dalamku? Kamu ini bisa jaga batasan nggak? Tapi hari ini kamu bilang mau nikah sama aku. Iya kan? Aku belum siap. Sebenarnya aku tahu, kamu nikah sama aku cuma mau manfaatin aku biar dihargai kakekmu, supaya perusahaan kalian bisa bangkit lagi. Benar kan? Benar. Kamu selesaikan janji pernikahan. Aku dapat dihargai kakek. Sama-sama untung. Bukannya ini cukup adil? Kamu lumayan jujur juga. Jadi reaksimu barusan juga bagian dari manfaatin aku. Terserah kamu mau mikir apa. Kalau kamu butuh, aku bisa laksanakan kewajiban seorang istri. Gak perlu. Aku lihat kamu itu orang pintar. Kedepannya kita cukup jadi suami istri sebatas status. Gak saling ikut campur. Kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Jelas sama jelas, enak buat semuanya. Dia kayaknya nggak kayak yang kukira.
Ngapain kamu bangunin aku pagi-pagi begini? Bawa kamu pergi beli pakaian. Beli pakaian? Kamu ngapain? Ada, Bo. Hmm. Masih kalah juga. Guru memang hebat. Arman, kamu sudah ikut guru latihan di gunung selama 20 tahun. Nggak ada yang bisa kuajari lagi. Oh. Kalau kamu nggak ada urusan lain, bereskan barangmu. Turun gunung saja. Hah? Bukan. Dasar tua bangka. Bukannya kamu minta aku rawat hari tuamu? Kenapa malah... Sudah. Hentikan. Kamu rawat masa tuaku apa? Coba lihat, seisi gunung sudah habis dimakan kamu. Lihat pantai di sana. Masih ada ikan nggak? Selanjutnya aku nanti yang kau makan. Ini... Aku nggak peduli. Aku nggak mau turun gunung. Kau... Ambil ini. Apa itu? Ambil. Ini apa? Aku dan Johan Livan di kota Maja itu kawan lama. Dulu aku sudah jodohi kamu sama putri sulung keluarga Livan. Hari ini sudah waktunya. Bawa giok ini, turun gunung dan menikahlah. Hah? Guru, aku nggak mau menikah. Aku tiap hari bareng guru. Lumayan baik kok. Jangan suruh aku turun gunung. Bukannya kamu ingin tahu identitas dirimu? Tanyakan ke Johan. Dia bisa kasih tahu kamu. Sebelum itu, kamu harus jalani pertunangan itu. Setelah turun gunung... Guru, mulutmu... Kalau gitu, aku pergi dulu, Guru. Guru, sebenarnya... Pergi sana, pergi! Dasar keparat. Enggak tahu batas pukulannya. Kalau jalan kaki ke kota Maja, mungkin baru sampai tengah malam. Hah? Penyelamat datang. Hei! Numpang mobil! Hei! Siang bolong ngebut begitu. Mau terbang apa? Aduh. Dasar gila! Ngebut amat! Kamu! Tampaknya kalian belum tahu kehebatanku. Terbang! Orang-orang itu mau ngapain? Hari ini kakek mau bikin wasiat. Kak Nisa mungkin sudah nggak sabar. Kakekmu memang paling sayang sama dia. Dia perlu banget sekejam ini.
gila ya? Berdiri di tengah jalan mau mati apa? Aku cuma mau numpang mobil. Kamu perlu ngebut begitu apa? Aku bukan yang nggak mau bayar. Ah, sial. Aku putri kedua keluarga Livan di kota Maja. Nara Livan, sekarang ada yang mau membunuh aku. Kalau kamu nggak mau kena masalah, cepat pergi. Aduh, langsung ketemu. Calon adik ipar ini cantik juga. Kalau gitu, kakaknya pasti nggak kalah jauh. Mereka sudah mengejar. Kalau kamu nggak mau mati, cepat pergi dari sini. Kamu? Ngapain bengong? Bukannya ada yang kejar mau bunuh? Cepat injak gas. Hei, kamu siapa sih? Kamu mau apa? Namaku Arman, cuma petani di Gunung Timau. Aku cuma pengen numpang mobil ke kota Maja. Aku beneran nggak bercanda. Beneran ada yang kejar mau bunuh aku. Masih sempat kamu turun sekarang. Nggak ada habisnya ya. Hei, mau apa kalian? Serang! Iya! Iya! Mending kamu tunggu di mobil. Di sini nggak ada urusanmu. Mending suruh dia balik. Dia bukan lawan orang-orang ini. Sylvia itu juara bela diri di kota Maja. Lihat kan? Lihat tuh, apa aku bilang? Dia... Kamu nggak apa-apa? Aku nggak bisa lawan mereka. Cepat, cepat lari. Sylvia! Nisa bayar kalian berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Kamu ajari aku bekerja, Riko! Sialan. Cuma bisa sampai di sini ya. Hei sobat! Hargai aku dong. Lepasin dia saja, bisa? Kamu siapa? Riko! Habisi sekalian! Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan persulit dia. Sudah diuji tanduk. Masih banyak ikut campur. Hargai aku! Ayo, hajar dia! Iya! Iya! Katakan, siapa yang utus kamu? Lumayan profesional juga. Merepotkan banget. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sudah sadar? Mana Sylvia? Bukannya di sebelahmu? Sylvia, sadarlah. Sadarlah. Kamu baik-baik saja. Kamu yang nolongin kami. Iya. Gak kusangka, tampang biasa saja. Tapi jago bertarung juga. Makasih ya. Satu keluarga. Gak usah sungkan begitu. Satu keluarga apa? Putra pertama keluarga Livan di kota Maja itu tunanganku. Secara logika, kamu harus panggil aku kakak ipar. Oh iya,
Arah rumahmu lewat mana? Nara, dia bilang dia kakak iparmu. Lalu kamu beneran bawa dia pulang? Tadi kalau bukan dia yang bantuin kita semua nggak bisa pulang. Percaya dia sekali lagi. Tapi Wah, besar banget. kamu nggak merasa dia kayak pengemis? Memang sedikit sih. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak ada apa-apa. Mana kakakmu? Saranku, kamu lupakan saja deh. Nisa itu lagi dekat sama putra keluarga Wisnu di kota Maja. Kamu memang jago bertarung, tapi dibanding putra keluarga kaya, masih kalah jauh. Ada hal begini. Yang dia bilang tadi beneran. Nanti kamu bakal tahu waktu ketemu. Ayo masuk. Ya, gantung di sana. Ayo, di tengah sana juga gantung satu. Cepatlah. Kamu cepat lapnya. Sebelah sini nanti. Ayah, Nara, ayah. Bukannya hari ini kakek panggil semua orang pulang buat tulis wasiat. Ini lagi ngapain? jangan ditanya deh. Barusan kakekmu tiba-tiba bilang, hari ini ada tamu penting mau datang. Makanya, suruh orang dekorasi rumah. Nara? Kamu kok baru pulang? Kakek, maaf. Tadi ada urusan di jalan jadi tertunda. Dari semalam kakek sudah kasih tahu. Hal sepenting ini kamu masih berani terlambat? Kamu nggak anggap kakek ya? Ini tunanganku itu. Nggak secantik adik ipar deh. Kakak benar. Kalau bukan karena seseorang mau bunuh aku nggak mungkin terlambat. Benar begitu kan, kakak? Apa maksudmu? Hari ini di jalan gak terlalu damai. Tapi untung ada dia nolongin kami. Baru aku dan Sylvia bisa selamat. Ternyata si kampungan ini yang rusak rencanaku. Nara, aku bukan mau ngatain kamu. Kok kamu sembarangan bawa orang ke rumah? Oh, jangan-jangan tadi kamu keluyuran sama si pengemis busuk ini sampai kelupaan waktu. Sudah, yang penting semua sudah datang. Tamu kehormatan sebentar lagi sampai. Kita masuk ke dalam dulu. Tunggu. Halo, Anda kakek Johan kan? Kamu siapa? Arman Janto dari Gunung Timau, murid Gio Janto. Guruku suruh aku datang menikahi putri pertama keluarga Livan. Oh ya, ini Gio akan dikasih guruku. Aku adalah Johan. Beri salam untuk Tuan Arman. Aku nggak pantas. Berdirilah. Kok orang keluarga Wisnu belum sampai? Nisa, kamu yakin Tuan Winston bakal datang melamar hari ini? Ngapain buru-buru, Ayah? Lagian Tuan Winston sudah lamar aku. Maharnya juga sudah diantar. Dia datang melamar ini. Itu cuma formalitas saja. Tunggu kakek bagi warisan. Baru umumkan kabar bahagia ini juga nggak telat. Cepat-cepat. Sini. Duduk di dalam. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Ya? Sana. Geser duduk. Silakan. Silakan duduk. Silakan duduklah. Makasih ya. Ayah benar-benar linglung. Hari ini mau bahas urusan penting. Orang sembarangan ini juga dibawa masuk numpang makan. Kakek, bukannya hari ini mau bagi warisan? Cepatlah bagi, nanti aku masih ada urusan. Oh, kakek harus bagikan grup Livan buat aku ya. Kasih kamu semua. Kasih kamu semua. Selain itu, hari ini kakek juga mau tetapkan urusan pernikahanmu. Hah? Nisa, dia ini
tunanganmu yang kakek carikan. Hari ini, kalian cepat pergi daftar pernikahan. Apa? Kakek? Kok kakek malah carikan aku tunangan kayak gini? Kenapa? Ada masalah apa? Anak muda, kamu orang mana? Keluargamu kerja di bidang apa? Oh, namaku Arman, orang dari Gunung Timau. Sejak kecil aku ikut guruku bercocok tanam di gunung. Aku nggak ada keluarga lain. Cocok tanam, bahkan yatim piatu. Tuan Johan paling sayang Nona Nisa. Kok malah suruh dia nikah sama orang begini? Kakek, aku nggak setuju. Nisa, jangan macam-macam. Kamu bisa nikah sama Arman. Itu keberuntungan kamu. Keberuntungan apa? Dia cuma petani busuk. Kakek sakit sampai linglung ya? Kok suruh aku nikah sama orang kayak gini? Kamu... Kakek, ya sudah. Kalau dia nggak mau, kebetulan aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Kamu malah banyak mau? Lihat nggak? Ini cincin lamaran dari pacarku. Dasar miskin, bertani seumur hidup juga nggak mampu beli. Pacar apa? Lamaran apa? Kakek, aku sudah setujui lamaran Tuan Winson. Tunggu aku jadi nyonya keluarga Winson. Aku pasti bakal bantu keluarga Livan. Nantinya bisnis keluarga Livan pasti bisa makin maju. Kamu bodoh ya? Cepat kamu kembalikan barang-barangnya ke keluarga Wisnu. Ayah, Tuan Winson sudah kirim maharnya. Totalnya 200 miliar. Belum lagi investasi 2 triliun. Dari sisi manapun lebih baik dari dia. Dasar bodoh. Siapa keluarga Wisnu itu? Mana bisa dibandingkan sama Arman? Aku nggak mau menikah. Terserah siapa yang mau menikah. Kamu... Ayah jangan emosi, ayah. Sejak kecil, apa yang Nisa mau selalu kakek turutin. Kali ini, kok kakek ngotot banget? Jangan-jangan yang kakek sayang bukan Nisa, melainkan tunangannya Arman. Kalau benar begitu, mungkin aku bisa bertaruh. Kakek, kalau Kak Nisa nggak mau menikah, biar aku yang menikah. Memang adik ipar yang berselera bagus. Sembarangan. Kamu ikut-ikutan apa? Kalau Nisa beneran nikah ke keluarga Wisnu, nantinya perusahaan bakal jatuh ke tangan dia. Kita sekeluarga, nggak ada jalan keluar. Ayah, aku nggak sembarangan. Percaya sama aku. Nikah sama Arman, jadi satu-satunya kesempatan kita. Kamu, Yuda jangan emosi. Anak ini juga lagi jagain wibawa kakeknya. Nara nikah sama Arman. Janji pernikahan terlaksana. Nisa nikah sama Tuan Vincent. Keluarga kita bisa naik lebih tinggi. Dua-duanya dapat. 2 keuntungan sekaligus. Hal yang baik. Benar-benar. Ini ucapan Jody masuk akal. Iya kan? Arman, kamu gak usah bingung. Dari 2 gadis ini, mana yang kamu pilih? Kakek bakal pertaruhkan nyawa tua ini buat laksanakan pernikahan ini. Kakek, ucapanku tetap sama. Aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Nggak tahu malu. Diam! Dulu kakek terlalu manjain kamu. Dikasih kesempatan kamu malah tolak. Kedepannya, kamu pasti menyesal. Nara, anak baik. Hari ini, kalian pergi daftar menikah. Gak kusangka, aku belum pernah pacaran sekalipun. Tapi tiba-tiba harus menikah sama orang yang baru ku kenal belum setengah hari. Villa di Teluk Naga itu, kakek alihkan buat kalian. Anggap jadi rumah pengantin. Kakek, bukannya kakek janji villa itu mau dikasih ke aku? Kok malah kasih ke pemungut barang buanganku dan si pengemis ini? Villa itu memang rumah pengantin yang aku siapkan buat Arman. Kakek, Teluk Naga itu tempat apa? Yang tinggal di sana toko penting di Kota Maja. Kalau aku tinggal di sana, dengan kemampuanku bisa tarik relasi banyak buat keluarga Livan. Kasih ke dia yang bisu ini. Selain pungut barang buanganku, dia bisa apa lagi? Bukannya sia-sia. Kakek sudah putuskan, jangan dibahas lagi. Aduh, kakek benar-benar linglung. Soal pembagian warisan, tunggu Arman dan Nara resmi menikah, maka kakek akan buatkan ulang wasiat kakek. Ayah, cepat pelayan. Bawa ayahku pergi istirahat. Arman, Iya. tempat ini adalah rumahmu. Jangan sungkan ya. Kakek istirahat sebentar dulu. Kamu duduklah. Pelan-pelan.
Kakek, Arman, kesehatan kakek kurang baik, butuh istirahat. Kalau butuh apa-apa bisa bilang aku. aku... Sudahlah, soal asal-usulku, tunggu ada kesempatan saja baru tanya. Nara, jangan sombong dulu. Kamu kira dengan dapetin villa jelek itu kamu bisa balikan keadaan? Mimpi. Kakek cuma linglung sesaat. Kasian banget. Kamu malah pungut barang buanganku. Kamu juga. Pecundang dan orang kampungan kayak kamu, kalian memang serasi. Tunggu aku menikah ke keluarga Wisnu dan jadi nyonya muda di sana. Kalian bahkan gak pantas bawain sepatuku. Nisa, jangan keterlaluan. Aku sudah lama sabar sama kamu. Sabar. Hari ini kamu lagi beruntung. Tenang saja. Gak usah sabar terlalu lama. Kalian bersaudari? Kok musuhan segitunya? Dulu kamu pernah rebut cowoknya. Jangan asal bicara. Sejak kecil Nisa selalu menindas Nara, yang hari ini belum seberapa dibanding biasanya. Kamu nggak Cukup. tahu? Malam ini, kamu tinggal di rumahku. Oke. Ayo pergi. Tunggu. Kenapa? Boleh bungkus? Aku lapar. Gak sangka si Nara kelihatan dingin, tapi dalam hatinya begitu feminin. Jangan bergerak. Ada apa? Lepas sepatumu. Ah. Kamu ngapain? Ini sandalku. Lalu mana punyaku? Sementara belum kusiapin. Oh. Jadi aku nyeker. Kalau gitu, kamu pakai punya aku dulu. Besar banget. Jangan gerak. Ada apa lagi? Kamu mandi dulu. Sudah sibuk seharian di luar. Oke. Kamu ngapain? Mana tempat mandinya? Makasih banyak. Kamu ngapain? Nggak ketemu. Di sana atau di sana? Di mana? Di lantai 2. Makasih banyak. Wajahmu merah begitu. Jangan-jangan mau liatin aku mandi. Siapa yang mau liatin kamu mandi? Baru turun dari gunung, tapi kepedean begitu. Dik, aku tahu kamu naksir sama aku. Tapi nggak usah segitunya. Ngaco kamu. Bantu aku angkat telepon. Bilang saja aku nggak ada. Nara, akhirnya kamu angkat teleponku. Malam ini ada pesta dansa. Aku pengen ajak kamu bareng. Istriku sudah istirahat. Kamu siapa? Kok ponsel Nara bisa sama kamu? Sobat, aku bahkan sudah siap mandi. Dekati cewek lain saja.
Kok kamu tahu dia lagi dekati aku? Kamu secantik ini, ada beberapa yang seleranya bagus dekati kamu. Nggak aneh lah. Mulut manis. Aku mau mandi dulu, keluar. Arman, kamu lagi ngapain? Barang di toilet masih mau nggak? Itu bajunya sudah kupakai 3 tahun. Bantu aku buang. Aku? Hmm. Kamu buang sendiri. Kamu sudah jadi tunanganku. Kenapa kalau bantu buang celana dalamku? Kamu ini bisa jaga batasan nggak? Tapi hari ini kamu bilang mau nikah sama aku. Iya kan? Aku belum siap. Sebenarnya aku tahu, kamu nikah sama aku cuma mau manfaatin aku biar dihargai kakekmu, supaya perusahaan kalian bisa bangkit lagi. Benar kan? Benar. Kamu selesaikan janji pernikahan, aku dapat dihargai kakek. Sama-sama untung. Bukannya ini cukup adil? Kamu lumayan jujur juga. Jadi reaksimu barusan juga bagian dari manfaatin aku. Terserah kamu mau mikir apa. Kalau kamu butuh, aku bisa laksanakan kewajiban seorang istri. Gak perlu. Aku lihat kamu itu orang pintar. Kedepannya kita cukup jadi suami istri sebatas status. Gak saling ikut campur. Kamu jalan hidupmu, aku jalan hidupku. Jelas sama jelas, enak buat semuanya. Dia kayaknya nggak kayak yang kukira. Ngapain kamu bangunin aku pagi-pagi begini? Bawa kamu pergi beli pakaian. Beli pakaian? Kamu ngapain? Ada, Bo. Masih kalah juga. Guru memang hebat. Arman, kamu sudah ikut guru latihan di gunung selama 20 tahun. Nggak ada yang bisa kuajari lagi. Oh. Kalau kamu nggak ada urusan lain, bereskan barangmu. Turun gunung saja. Hah? Bukan. Dasar tua bangka. Bukannya kamu minta aku rawat hari tuamu. Kenapa malah... Sudah. Hentikan. Kamu rawat masa tuaku apa? Coba lihat, seisi gunung sudah habis dimakan kamu. Lihat pantai di sana. Masih ada ikan nggak? Selanjutnya aku nanti yang kau makan. Ini... Aku nggak peduli. Aku nggak mau turun gunung. Kau... Ambil ini. Apa itu? Ambil. Ini apa?
Aku dan Johan Livan di kota Maja itu kawan lama. Dulu aku sudah jodohi kamu sama putri sulung keluarga Livan. Hari ini sudah waktunya. Bawa giok ini, turun gunung dan menikahlah. Hah? Guru, aku nggak mau menikah. Aku tiap hari bareng guru. Lumayan baik kok. Jangan suruh aku turun gunung. Bukannya kamu ingin tahu identitas dirimu? Tanyakan ke Johan. Dia bisa kasih tahu kamu. Sebelum itu, kamu harus jalani pertunangan itu. Setelah turun gunung... Guru, mulutmu... Kalau gitu, aku pergi dulu, Guru. Guru, sebenarnya... Pergi sana, pergi! Dasar keparat. Enggak tahu batas pukulannya. Kalau jalan kaki ke kota Maja, mungkin baru sampai tengah malam. Hah? Penyelamat datang. Hei! Numpang mobil! Hei! Siang bolong ngebut begitu. Mau terbang apa? Aduh. Dasar gila! Ngebut amat! Kamu! Tampaknya kalian belum tahu kehebatanku. Terbang! Orang-orang itu mau ngapain? Hari ini kakek mau bikin wasiat. Kak Nisa mungkin sudah nggak sabar. Kakekmu memang paling sayang sama dia. Dia perlu banget sekejam ini. Hei, kamu gila ya? Berdiri di tengah jalan mau mati apa? Aku cuma mau numpang mobil. Kamu perlu ngebut begitu apa? Aku bukan yang nggak mau bayar. Ah, sial. Aku putri kedua keluarga Livan di kota Maja, Nara Livan. Sekarang ada yang mau membunuh aku. Kalau kamu nggak mau kena masalah, cepat pergi. Aduh, langsung ketemu. Calon adik ipar ini cantik juga. Kalau gitu, kakaknya pasti nggak kalah jauh. Mereka sudah mengejar. Kalau kamu nggak mau mati, cepat pergi dari sini. Kamu? Ngapain bengong? Bukannya ada yang kejar mau bunuh? Cepat injak gas. Hei, kamu siapa sih? Kamu mau apa? Namaku Arman, cuma petani di Gunung Timau. Aku cuma pengen numpang mobil ke kota Maja. Aku beneran nggak bercanda. Beneran ada yang kejar mau bunuh aku. Masih sempat kamu turun sekarang. Nggak ada habisnya ya. Hei, mau apa kalian? Hah? Serang! Iya! Mending kamu tunggu di mobil. Di sini nggak ada urusanmu. Mending suruh dia balik. Dia bukan lawan orang-orang ini.
Sylvia itu juara bela diri di Kota Maja. Lihat kan? Lihat tuh, apa aku bilang? Dia... Kamu nggak apa-apa? Aku nggak bisa lawan mereka. Cepat, cepat lari. Sylvia! Nisa bayar kalian berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Kamu ajari aku bekerja, Riko! Sialan. Cuma bisa sampai di sini ya. Hei sobat! Hargai aku dong. Lepasin dia saja, bisa? Kamu siapa? Riko, habisi sekalian. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan persulit dia. Sudah di ujung tanduk. Masih banyak ikut campur. Hargai aku. Ayo hajar dia! Iya! Katakan, siapa yang utus kamu? Lumayan profesional juga. Merepotkan banget. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sudah sadar? Mana Sylvia? Bukannya di sebelahmu? Sylvia, sadarlah. Sadarlah. Kamu baik-baik saja. Kamu yang nolongin kami. Oh, iya. Nggak kusangka, tampang biasa saja. Tapi jago bertarung juga. Makasih ya. Satu keluarga. Nggak usah sungkan begitu. Satu keluarga apa? Putra pertama keluarga Livan di Kota Maja itu tunanganku. Secara logika, kamu harus panggil aku kakak ipar. Oh iya, arah rumahmu lewat mana? Nara, dia bilang dia kakak iparmu. Lalu kamu beneran bawa dia pulang? Tadi kalau bukan dia yang bantuin kita semua nggak bisa pulang. Percaya dia sekali lagi. Tapi Wah, besar banget. kamu nggak merasa dia kayak pengemis? Memang sedikit sih. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak ada apa-apa. Mana kakakmu? Saranku, kamu lupakan saja deh. Nisa itu lagi dekat sama putra keluarga Wisnu di Kota Maja. Kamu memang jago bertarung, tapi dibanding putra keluarga kaya, masih kalah jauh. Ada hal begini. Yang dia bilang tadi beneran. Nanti kamu bakal tahu waktu ketemu. Ayo masuk. Ya, gantung di sana. Ayo, di tengah sana juga gantung satu. Cepatlah. Kamu cepat lapnya. Sebelah sini nanti. Ayah, Nara, ayah. Bukannya hari ini kakek panggil semua orang pulang buat tulis wasiat. Ini lagi ngapain? jangan ditanya deh. Barusan kakekmu tiba-tiba bilang, hari ini ada tamu penting mau datang. Makanya, suruh orang dekorasi rumah. Nara? Kamu kok baru pulang? Kakek, maaf. Tadi ada urusan di jalan jadi tertunda. Dari semalam kakek sudah kasih tahu. Hal sepenting ini kamu masih berani terlambat?
Kamu nggak anggap kakek ya? Ini tunanganku itu. Nggak secantik adik ipar deh. Kakak benar. Kalau bukan karena seseorang mau bunuh aku nggak mungkin terlambat. Benar begitu kan, kakak? Apa maksudmu? Hari ini di jalan gak terlalu damai. Tapi untung ada dia nolongin kami. Baru aku dan Sylvia bisa selamat. Ternyata si kampungan ini yang rusak rencanaku. Nara, aku bukan mau ngatain kamu. Kok kamu sembarangan bawa orang ke rumah? Oh, jangan-jangan tadi kamu keluyuran sama si pengemis busuk ini sampai kelupaan waktu. Sudah, yang penting semua sudah datang. Tamu kehormatan sebentar lagi sampai. Kita masuk ke dalam dulu. Tunggu. Halo, Anda kakek Johan kan? Kamu siapa? Arman Janto dari Gunung Timau, murid Gio Janto. Guruku suruh aku datang menikahi putri pertama keluarga Livan. Oh ya, ini Gio akan dikasih guruku. Aku adalah Johan. Beri salam untuk Tuan Arman. Aku nggak pantas. Berdirilah. Kok orang keluarga Wisnu belum sampai? Nisa, kamu yakin Tuan Winston bakal datang melamar hari ini? Ngapain buru-buru, Ayah? Lagian Tuan Winston sudah lamar aku. Maharnya juga sudah diantar. Dia datang melamar ini. Itu cuma formalitas saja. Tunggu kakek bagi warisan. Baru umumkan kabar bahagia ini juga nggak telat. Cepat-cepat. Sini. Duduk di dalam. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Ya? Sana. Geser duduk. Silakan. Silakan duduk. Silakan duduklah. Makasih ya. Ayah benar-benar linglung. Hari ini mau bahas urusan penting. Orang sembarangan ini juga dibawa masuk numpang makan. Kakek, bukannya hari ini mau bagi warisan? Cepatlah bagi, nanti aku masih ada urusan. Oh, kakek harus bagikan grup Livan buat aku ya. Kasih kamu semua. Kasih kamu semua. Selain itu, hari ini kakek juga mau tetapkan urusan pernikahanmu. Hah? Nisa, dia ini tunanganmu yang kakek carikan. Hari ini, kalian cepat pergi daftar pernikahan. Apa? Kakek? Kok kakek malah carikan aku tunangan kayak gini? Kenapa? Ada masalah apa? Anak muda, kamu orang mana? Keluargamu kerja di bidang apa? Oh, namaku Arman. Orang dari Gunung Timau. Sejak kecil aku ikut guruku bercocok tanam di gunung. Aku nggak ada keluarga lain. Cocok tanam, bahkan yatim piatu. Tuan Johan paling sayang Nona Nisa. Kok malah suruh dia nikah sama orang begini? Kakek, aku nggak setuju. Nisa, jangan macam-macam. Kamu bisa nikah sama Arman. Itu keberuntungan kamu. Keberuntungan apa? Dia cuma petani busuk. Kakek sakit sampai linglung ya? Kok suruh aku nikah sama orang kayak gini? Kamu... Kakek, ya sudah. Kalau dia nggak mau, kebetulan aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Kamu malah banyak mau? Lihat nggak? Ini cincin lamaran dari pacarku. Dasar miskin, bertani seumur hidup juga nggak mampu beli. Pacar apa? Lamaran apa? Kakek, aku sudah setujui lamaran Tuan Winston. Tunggu aku jadi nyonya keluarga Winston. Aku pasti bakal bantu keluarga Livan. Nantinya bisnis keluarga Livan pasti bisa makin maju. Kamu bodoh ya? Cepat kamu kembalikan barang-barangnya ke keluarga Wisnu. Ayah, Tuan Winston sudah kirim maharnya. Totalnya 200 miliar. Belum lagi investasi 2 triliun. Dari sisi manapun lebih baik dari dia. Dasar bodoh. Siapa keluarga Wisnu itu? Mana bisa dibandingkan sama Arman? Aku nggak mau menikah. Terserah siapa yang mau menikah. Kamu... Ayah jangan emosi ayah. Sejak kecil, apa yang Nisa mau selalu kakek turutin. Kali ini, kok kakek ngotot banget? Jangan-jangan
yang kakek sayang bukan Nisa, melainkan tunangannya Arman. Kalau benar begitu, mungkin aku bisa bertaruh. Kakek, kalau Kak Nisa nggak mau menikah, biar aku yang menikah. Memang adik ipar yang berselera bagus. Sembarangan. Kamu ikut-ikutan apa? Kalau Nisa beneran nikah ke keluarga Wisnu, nantinya perusahaan bakal jatuh ke tangan dia. Kita sekeluarga, nggak ada jalan keluar. Ayah, aku nggak sembarangan. Percaya sama aku. Nikah sama Arman jadi satu-satunya kesempatan kita. Hai, Yuda jangan emosi. Anak ini juga lagi jagain wibawa kakeknya. Nara nikah sama Arman. Janji pernikahan terlaksana. Nisa nikah sama Tuan Vincent. Keluarga kita bisa naik lebih tinggi. Dua-duanya dapat. Dua keuntungan sekaligus. Hal yang baik. Hah? Benar-benar. Ini ucapan Jody masuk akal. Iya kan? Arman, kamu gak usah bingung. Dari dua gadis ini, mana yang kamu pilih? Kakek bakal pertaruhkan nyawa tua ini buat laksanakan pernikahan ini. Kakek, ucapanku tetap sama. Aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Nggak tahu malu. Diam! Dulu kakek terlalu manjain kamu. Dikasih kesempatan kamu malah tolak. Kedepannya, kamu pasti menyesal. Nara, anak baik. Hari ini, kalian pergi daftar menikah. Nggak kusangka, aku belum pernah pacaran sekalipun. Tapi tiba-tiba harus menikah sama orang yang baru ku kenal belum setengah hari. Villa di Teluk Naga itu, kakek alihkan buat kalian. Anggap jadi rumah pengantin. Kakek, bukannya kakek janji villa itu mau dikasih ke aku. Kok malah kasih ke pemungut barang buanganku dan si pengemis ini? Villa itu memang rumah pengantin yang aku siapkan buat Arman. Kakek, Teluk Naga itu tempat apa? Yang tinggal di sana toko penting di Kota Maja. Kalau aku tinggal di sana, dengan kemampuanku bisa tarik relasi banyak buat keluarga Livan. Kasih ke dia yang bisu ini. Selain pungut barang buanganku, dia bisa apa lagi? Bukannya sia-sia. Kakek sudah putuskan, jangan dibahas lagi. Aduh, kakek. Kakek benar-benar linglung. Soal pembagian warisan, tunggu Arman dan Nara resmi menikah, maka kakek akan buatkan ulang wasiat kakek. Ayah, cepat pelayan. Bawa ayahku pergi istirahat. Arman, Iya. tempat ini adalah rumahmu. Jangan sungkan ya. Kakek istirahat sebentar dulu. Kamu duduklah. Pelan-pelan. Kakek, Arman, kesehatan kakek kurang baik, butuh istirahat. Kalau butuh apa-apa bisa bilang aku. aku... Sudahlah, soal asal-usulku, tunggu ada kesempatan saja baru tanya. Nara, jangan sombong dulu. Kamu kira dengan dapetin villa jelek itu kamu bisa balikan keadaan? Mimpi. Kakek cuma linglung sesaat. Kasian banget. Kamu malah pungut barang buanganku. Kamu juga. Pecundang dan orang kampungan kayak kamu, kalian memang serasi. Tunggu aku menikah ke keluarga Wisnu dan jadi nyonya muda di sana. Kalian bahkan gak pantas bawain sepatuku. Nisa, jangan keterlaluan. Aku sudah lama sabar sama kamu. Sabar? Hari ini kamu lagi beruntung. Tenang saja. Gak usah sabar terlalu lama. Kalian bersaudari? Kok musuhan segitunya? Dulu kamu pernah rebut cowoknya. Jangan asal bicara. Sejak kecil Nisa selalu menindas Nara, yang hari ini belum seberapa dibanding biasanya. Kamu nggak Cukup. tahu? Malam ini, kamu tinggal di rumahku. Oke. Ayo pergi. Tunggu. Kenapa? Boleh bungkus? Aku lapar. Gak sangka si Nara kelihatan dingin, tapi dalam hatinya begitu feminin. Jangan bergerak. Ada apa? Lepas sepatumu. Oh. Kamu ngapain? Ini sandalku. Lalu mana punyaku? Sementara
Belum kusiapin. Oh. Jadi aku nyeker. Ah, Kalau gitu, kamu pakai punya aku dulu. besar banget. Jangan gerak. Ada apa lagi? Kamu mandi dulu. Sudah sibuk seharian di luar. Oke. Kamu ngapain? Mana tempat mandinya? Makasih banyak. Kamu ngapain? Nggak ketemu. Di sana atau di sana? Hmm. Di mana? Di lantai 2. Makasih banyak. Wajahmu merah begitu. Jangan-jangan mau liatin aku mandi. Siapa yang mau liatin kamu mandi? Baru turun dari gunung, tapi kepedean begitu. Dik, aku tahu kamu naksir sama aku. Tapi nggak usah segitunya. Ngaco kamu. Bantu aku angkat telepon. Bilang saja aku nggak ada. Nara, akhirnya kamu angkat teleponku. Malam ini ada pesta dansa. Aku pengen ajak kamu bareng. Istriku sudah istirahat. Kamu siapa? Kok ponsel Nara bisa sama kamu? Sobat, aku bahkan sudah siap mandi. Dekati cewek lain saja. Kok kamu tahu dia lagi dekati aku? Kamu secantik ini, ada beberapa yang seleranya bagus dekati kamu. Nggak aneh lah. Mulut manis. Aku mau mandi dulu, keluar. Arman, kamu lagi ngapain? Barang di toilet masih mau nggak? Itu bajunya sudah kupakai 3 tahun. Bantu aku buang. Aku? Hmm. Kamu buang sendiri. Kamu sudah jadi tunanganku. Kenapa kalau bantu buang celana dalamku? Kamu ini bisa jaga batasan nggak? Tapi hari ini kamu bilang mau nikah sama aku. Iya kan? Aku belum siap. Sebenarnya aku tahu, kamu nikah sama aku cuma mau manfaatin aku biar dihargai kakekmu, supaya perusahaan kalian bisa bangkit lagi. Benar kan? Benar. Kamu selesaikan janji pernikahan. Aku dapat dihargai kakek. Sama-sama untung. Bukannya ini cukup adil? Kamu lumayan jujur juga. Jadi reaksimu barusan juga bagian dari manfaatin aku. Terserah kamu mau mikir apa. Kalau kamu butuh, aku bisa laksanakan kewajiban seorang istri.
Nggak perlu. Aku lihat kamu itu orang pintar. Kedepannya kita cukup jadi suami istri sebatas status. Nggak saling ikut campur. Kamu jalan hidupmu, aku jalan hidupku. Jelas sama jelas, enak buat semuanya. Hmm. Dia kayaknya nggak kayak yang kukira. Ngapain kamu bangunin aku pagi-pagi begini? Bawa kamu pergi beli pakaian. Beli pakaian? Kamu ngapain? Ada, Bo.